Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data penelitian korelasional dua variabel. Jadi penelitian korelasional itu ada yang jumlah variabelnya hanya dua, misalnya hubungan antara regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik. Nah, itu variabelnya hanya ada dua. Tapi kadang ada penelitian korelasi itu yang variabelnya lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Misal, hubungan antara regulasi emosi dan efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Nah, itu contoh penelitian korelasional yang tiga variabel. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menganalisis data penelitian korelasional yang penelitiannya itu menggunakan dua variabel. Jadi kalau kita sedikit kembali ke materi sebelumnya, itu ada dua jenis statistik ya. Ada jenis statistik deskriptif, ini sudah kita pelajari sampai habis ya, terakhir di pertemuan yang lalu. Kemudian ada namanya statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini statistik yang digunakan untuk menguji suatu hipotesis penelitian ya, yang digunakan untuk penelitian korelasional, penelitian komparatif, penelitian ex post facto, dan penelitian eksperimen. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari dulu jenis statistik inferensial untuk penelitian korelasional. Nah, statistik inferensial ini ada dua ya, ada statistik parametrik namanya dan ada statistik non parametrik. Sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya melalui video yang saya bagikan. Jadi kita sekarang fokus di penelitian korelasional yang dua variabel terlebih dahulu ya. Dua variabel. Misal tadi hubungan regulasi emosi untuk variabel X dengan prokrastinasi akademik variabel Y. Jadi ada dua variabel di situ. Nah, kalau penelitian yang akan kita analisis itu penelitian korelasional dua variabel, ya itu ada beberapa teknik analisis data yang bisa digunakan. Kalau kita nanti akan menggunakan statistik parametrik, tentu untuk bisa menggunakan statistik parametrik itu ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Itu bisa menggunakan produk momen, bisa menggunakan analisis regresi sederhana ya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat statistik parametrik, berarti menggunakan statistik non parametrik itu akan menggunakan yang namanya korelasi Sperman-Rule. Menggunakan korelasi Sperman-Rule gitu ya. Jadi singkatnya ketika kita hendak melakukan penelitian korelasional, kita hendak menganalisis hasil penelitian korelasional, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu jenis statistik apa yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan parametrik, apakah akan menggunakan non parametrik. Setelah itu kita nanti baru akan gunakan yang mana, korelasi produk momen, analisis regresi, atau korelasi Sperman. Jadi langkah-langkahnya harus melakukan screening dulu. Yang bisa kita gunakan itu statistik apa, apakah parametrik ataukah non parametrik. Oke. Sedikit mengulang pada materi pada pertemuan sebelumnya, kapan kita bisa menggunakan statistik parametrik itu
ketika penelitian yang dilakukan nantinya memenuhi beberapa syarat berikut ya. Syarat pertama adalah sampel penelitiannya diambil secara random. Jadi kita lihat dulu pengambilan sampelnya itu random atau tidak. Kalau tidak berarti langsung diputuskan menggunakan non parametrik, berarti nanti akan menggunakan Spearman Rule, korelasi Spearman Rule. Kalau misalnya sampelnya sudah diambil secara random, dicek apakah jumlah sampelnya besar. Dikatakan besar itu ada yang mengatakan di atas 30, ada yang mengatakan di atas 100. Nah, kalau misalnya sampelnya jumlahnya kecil, berarti tidak memenuhi syarat, maka otomatis nanti menggunakan statistik non parametrik. Berarti akan dianalisis menggunakan korelasi Spearman Rule. Nah, kalau ini sudah memenuhi, misal dua ini memenuhi, ini memenuhi, maka dicek yang ketiga. Jenis datanya apa? Apakah data interval ataukah tidak? Apa itu data interval ya? Yang paling gampang begini. Kalau data itu diperoleh melalui skala psikologi atau melalui tes psikologi, maka data yang diperoleh adalah data interval. Nah, oke, kecuali data yang kan ada beberapa jenis data yang nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau ordinal itu biasanya penelitian yang judulnya menggunakan istilah peringkat kelas, ranking kelas gitu ya. Tuh. Kalau ini sudah memenuhi, kalau tidak memenuhi berarti non parametrik ya. Jadi keempat syarat ini harus terpenuhi semua. Kalau ini sudah terpenuhi, maka dilihat yang keempat. Syarat yang keempat itu adalah lolos uji asumsi klasik. Nah, untuk penelitian dua variabel, uji asumsi klasik yang harus dilakukan itu ada dua. Yang pertama uji normalitas dan yang kedua uji linearitas. Jadi ada uji normalitas dan ada uji linearitas. Itu sebagai syarat untuk bisa menggunakan statistik parametrik. Jadi seperti ini alurnya ya, sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Pertama dicek teknik samplingnya. Kalau diambil secara random, maka dicek jenis datanya. Kalau jenis datanya data interval, maka dicek dilakukan uji asumsi ya. Uji asumsi klasik kalau penelitiannya dua variabel tadi ada dua ya, uji normalitas dan uji linearitas. Kalau lolos uji asumsi, berarti menggunakan statistik parametrik, nanti berarti bisa menggunakan korelasi produk momen atau analisis regresi sederhana. Kalau tidak lolos uji asumsi klasik, maka menggunakan statistik non parametrik yang tadi bisa menggunakan korelasi Spearman Rule. Nah, contoh misalnya penelitian korelasional dua variabel. Hubungan regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik ya. Ada dua variabel di sini ya. Variabel pertama regulasi emosi itu variabel X, kemudian prokrastinasi akademik variabel Y. Tentu mengenai variabel-variabel ini akan Anda dalami dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk menganalisis data penelitian korelasi yang dua variabel ini, kita harus melakukan screening tadi terlebih dahulu ya. Apakah datanya partisipan diambil secara random, apakah datanya data interval, apakah jumlah partisipannya besar, dan apakah sudah melalui lolos untuk uji asumsi. Ada dua uji asumsi ya. Uji asumsi untuk normalitas dan uji asumsi untuk linearitas. Nah, untuk bagaimana cara melakukan uji asumsi, nanti bisa dilihat di video yang berikutnya yang sudah saya siapkan.
Kemudian nanti tugas mahasiswa adalah melakukan uji normalitas dan uji linearitas untuk data yang nanti sudah saya siapkan dan nanti dikumpulkan minggu depan ya, paling lambat pada hari Selasa. Seperti biasa terakhir jam 23.00. Nah, untuk hari Jumat nanti akan ada materi lagi untuk korelasi produk momen dan analisis regresi sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.